Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah rahimakumullah. Yang saya hormati Ibu Ketua TPPKK Banjarmasin, yang saya hormati kalau di pondok Abah Pengasuh, Abah Pengasuh, ada Ustaz Saiful Mukmin beserta istri beliau Ustazah, dan juga Ibu Lurah Tanjung Pagar, yang Bapak cintai anak-anakku semua, seluruh santri Tahfiz Ar-Rahim. Alhamdulillah hari ini kita berada di Geraha Baitur Rahmah, yaitu asrama tahfiz yatim dan duafa yang ada di Banjarmasin. Apa kabar semuanya anak-anakku? Sehat? Sudah sahur? Sudah. Bawasnya sudah sahur lah. Parak buka sudah, alhamdulillah. Kalian adalah generasi penerus yang dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih kepada semua donatur yang sudah memberikan donasi untuk hadirnya sebuah lembaga penghafal Quran seperti Tahfiz Ar-Rahim ini, sehingga di sini kita bisa berharap anak-anak kita menjadi generasi Rabbani, generasi Qurani yang dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan bulan suci Ramadan adalah kesempatan emas untuk kita berinfak, mengeluarkan zakat dan sedekah. Ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'as sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai melahirkan 100 biji. Ada 7 tangkai, satu tangkai ada 100, jadi berapa? 700 kebaikan. Alhamdulillah. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah perumpamaan infak di jalan Allah. Ketika kita berinfak, kita bertransaksi dengan Allah. Dan perniagaan dengan Allah tidak pernah rugi. Mana ada di dunia ya yang memberikan bonus sampai 700 kali? Adakah? Kadada. Paling kalau misalnya lagi parak lebaran dikasih diskon berapa persen? Paling 25% diskonnya. Ya, paling banyak 50% diskonnya. Ya, syukur-syukur ada yang sampai 70%. Nah, ini anak-anakku semua tidak gampang-gampang. Bukan hanya 25, 50, 70, tapi 700 kali lipat. Coba bayangkan. Sehingga transaksi dengan Allah pasti menguntungkan. Dan ketika kita bertransaksi dengan Allah, maka Allah yang akan menghitungnya. Tapi kalau kita bertransaksi dengan manusia, maka hitung-hitungannya ada untung ada rugi. Ya, risiko ruginya lebih besar bahkan. Makanya mari pada kesempatan yang baik ini ulun mengajak kita semua, ayo di bulan suci Ramadan dan juga di luar bulan suci Ramadan, di bulan-bulan lain, kita menyisihkan sebagian harta kita untuk infak di jalan Allah. Baik dalam bentuk sedekah, baik dalam bentuk zakat. Nah, ini kan Ramadan biasanya lebaran ada kewajiban zakat, ya, zakat fitrah. Ya, di samping yang sudah punya kekayaan, ya menyisihkan sebagian hartanya dengan
mengeluarkan zakat harta kalau sudah sampai nisab dan haulnya. Nah, jamaah rahimakumullah yang berbahagia, seluruh jamaah yang hadir, ulun berharap diberikan kemudahan untuk senantiasa berinfak di jalan Allah. Ingat, infak di jalan Allah tidak pernah rugi, bahkan untung besar, dan itu menjadi bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Salam untuk keluarga di rumah, ya, seluruh pemirsa Duta TV yang berbahagia, dan juga anak-anakku di Geraha Baitur Rahmah. Hari ini mendoakan kita semua untuk siapapun yang berinfak di jalan Allah dan berinvestasi untuk dunia dan akhiratnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tentunya terima kasih ayah bunda, adik-adik sekalian. Kita kembali lagi dalam program Pentas Genki. Masya Allah, itu tadi ya sekilas untuk para pemirsa di rumah, yang tentunya juga untuk para peserta hari ini ya Ustadz ya, untuk kemudian hadir masuk dalam jajaran 50 besar. Bersama dengan Ustadz Aris Mukhlis sebagai Dewan Juri, bagaimana tanggapannya Ustadz ini sudah masuk ke dalam tahapan ke 50 besar setelah kemarin sudah 12 besar ya, 6 peserta pertama, 6 peserta kedua, dan hari ini 6 peserta ketiga yang akan tampil. Tanggapannya Ustadz? Baik ya, Alhamdulillah. Kalau kita melihat pada pentas Genki kali ini ada yang berbeda ya. Jadi mereka langsung ke studio. Yang kalau dulu biasanya ke studio cuma untuk yang finalis ya. Nah, untuk sekarang kita rubah bahwa mereka yang penyisihan kita undang ke studio biar kita bisa lihat langsung hafalannya, kemudian juga bagaimana cara dia membacanya secara langsung seperti itu. Betul, dan nanti juga akan ada bel untuk peringatan. Betul. Ya, bel 1 kali apabila ada kekeliruan ya Ustadz ya, bel 2 kali, kemudian lanjut kepada soal selanjutnya, dan bel ketiga yakni untuk selesai proses pertanyaannya. Karena ada 3 pertanyaan yang diberikan kepada masing-masing peserta, dan 6 peserta sudah siap hari ini tampaknya untuk bisa menampilkan penampilan terbaiknya. Tadi kita sudah dengarkan bersama juga Pak pada Bang Ibnu Sina dengan temanya infak. Ini sudah memasuki puasa yang tentunya juga sudah memasuki belasan, yang tentunya juga kita harapkan insya Allah pentas generasi Qurani ini sendiri bisa semakin banyak dan semakin lancar tentunya. Amin. Terhadap semangatnya pastinya. Ustadz, nanti di segmen berikutnya kayaknya kita mau menampilkan 2 peserta dulu ya. Kak Agusti mau spill dulu nih namanya, akan ada Richman Saleh dan juga Fatan Zada Anaki. Seperti apa nanti penampilannya? Insya Allah kita tampilkan di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam Pentas Genki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita kembali lagi dalam program Pentas Genki.
Masya Allah, itu tadi semangat yang kita dengarkan sama-sama di layar kaca para pemirsa pun juga sudah tampak ya wajah-wajah para peserta beserta dengan pendampingnya. Kayaknya ini bukan hanya dengan orang tuanya tapi juga kayaknya sama saudara atau mungkin teman yang kemudian juga bisa membantu dalam proses tentunya pentas generasi Qurani harapan bangsa. Kayaknya kita mau kenalan dulu ya Ustadz ya. Iya. Tadi kan Kak Gusti sudah ada sebutkan 2 nama, tapi kayaknya nggak afdol kalau kita nggak kenalan satu persatu. Adik-adik boleh berdiri ya. Nanti kalau Kak Gusti sebutkan nama, umur, sama institusi atau asal sekolahnya. Kita mau kenalan dulu nih, yang mana namanya Richman Saleh. Usianya 14 tahun dari MTS Muhammadiyah 1 Banjarmasin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Richman Saleh, ini peserta pertama kita ya. Oke, sudah siap pastinya. Lanjut, ada Fatan Zada Anaki, usia 10 tahun dari SDIT Nurul Fikri Banjarmasin. Alhamdulillah, Fatan Zada Anaki 10 tahun ya. Terima kasih. Lanjut, ada Nurul Huda 11 tahun dari Tahfiz Darul Furqan Al-Latif. Oke, Masya Allah. Putri Holanda, usianya 11 tahun dari Madrasah Ibtidaiyah Siti Maryam, Banjarmasin. Alhamdulillah. Lanjut. Meisha Rizky Nur Afifa, 10 tahun dari ST Atibian, Banjarmasin. Oke, Masya Allah. Namanya bagus-bagus sekali. Dan terakhir, di episode kali ini ada Zara Alia Nabila. Usianya 12 tahun dari SDIT Nurul Fikri, Banjarmasin. Masya Allah. Ini kalau di kamera kayaknya tampak dari samping ya. Tapi nanti kita akan lihat dengan jelas para pemirsa seperti apa penampilan mereka masing-masing. Ustadz ya? Iya. Kali ini kita mau langsung saja Ustadz panggilkan Richman Saleh dari MTS Muhammadiyah 1 Banjarmasin. Silakan menuju ke panggung utama. Sudah siap, Richman? Hari ini ditemani sama siapa? Sama kakak atau sama siapa? Sama kakak. Oke, jangan gugup ya. Tenang, baca bismillah, semoga Allah mudahkan. Ustadz, dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإنما هي زجرة واحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. Soal kedua. Alal araiki yanzurun. على الأرائك ينظرون هل ثوب على الأرائك ينظرون
على الأرائك ينظرون تترف في وجوه تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون في الرهيق يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنين عين. Soal yang ketiga ya. Fi lauhin mahfuz. في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi penampilan dari Richman Saleh, 14 tahun dari MTS Muhammadiyah 1 Banjarmasin. Alhamdulillah. Itu tadi penampilan pertamanya yang kemudian juga tadi sudah mendapatkan 3 soal ya, yang tentunya juga sudah dijawab dengan cukup baik. Lanjut kita ke peserta selanjutnya. Ada Fatan Zada Anaki, usianya 10 tahun dari SDIT Nurul Fikri Banjarmasin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hari ini sama siapa Fatan? Sama ibu. Alhamdulillah. Sehat dan semangat ya? Insya Allah. Lanjut Ustadz, silahkan. Baik ya. Fatan, Ustaz mulai ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. Soal yang kedua. وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. Soal yang ketiga. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Itu tadi dua penampilan yang kemudian kita saksikan bersama. Terakhir tadi ada Fatan Zada Anaki. Boleh Ustadz, kali ini kita mau mendengar ya terkait dengan penilaiannya untuk kedua peserta kita, Richman Saleh, Fatan Zada Anaki. Baik. Bagaimana Ustaz? Terima kasih Kak Agusti ya. Tadi kita sudah dengarkan ada dua peserta yang sudah tampil ya, ada Richman Saleh sama Fatan Zada Anaki ya. Untuk dua-duanya secara keseluruhan sudah tampil bagus ya.
Tinggal nanti ada beberapa catatan untuk pertama Rikman Saleh dulu, hafalan hati-hati ya. Di kalimat wa mizajuhunya tadi terbaca seperti huruf zal wa mizajuhu, za ya, wa mizajuhu min tasnim. Juga ada apa? Ada belnya juga tadi, ada dibimbing juga. Jadi kalau pengalaman Ustadz nih, misalnya kita ada kesalahan, biasanya yang di bel itu aja salahnya. Jadi sebelumnya tuh harus kita jaga fokusnya. Kalau misalnya ayatnya tuh sama, misalnya di bel yang ini, berarti ayat sebutingnya pulang. Nah, kita coba. Nah, itulah karena ada mutasyabih atau mutasyabihat serupa dengan ayat-ayat yang lain. Nah, itu caranya seperti itu. Kalau misalnya ada yang sama, di sini salah, berarti kita coba ayat yang lain seperti itu. Nah, kemudian secara keseluruhan sudah bagus ya untuk hafalan dan yang lain-lainnya. Tinggal di murajaah aja lagi, bilanya masih ada salah berarti harus kita rancak ulang hafalan kita. Nah, untuk Ananda Fatan tadi ada sedikit lah. Wa inna lana lal akhirata, tadi terbaca wa inna lana lal akhirati. Nah, jadi ada kesalahan baris di sana. Nah, coba dicek lah, karena dicek hafalannya, coba di tes lagi, dibuka Al-Qur'annya, insyaallah hal-hal seperti itu karena kadeda lagi. Nah, biasanya kalau ada salah tuh mun bahari Ustaz itu bilanya ada salah langsung stabiloi. Di Quran sorangan mun Quran kawan jangan. Jadi Quran sorangan distabiloi dulu. Di sini salah semalam. Nah, stabiloi. Jadi kayaknya ingat sampai ke warna-warna stabilonya, ingat bila kita membaca tuh. Nah, artinya di sana tuh insyaallah kada salah lagi bilanya kita membaca di sana. Nah, itu tips daripada Ustadz. Mudah-mudahan nanti keduanya ya bisa tambah bagus lagi, tambah banyak hafalannya juga, mudah-mudahan tambah bagus kualitas tajwid dan fasahahnya. Amin ya rabbal alamin. Itu juga mungkin masukan untuk teman-teman yang akan tampil nih di segmen selanjutnya, karena di segmen selanjutnya akan ada 2 lagi ya Ustadz ya. Kalau tadi kan keduanya dari putra, kali ini kita di segmen kali ini kita nanti akan tayangkan untuk kategori putri ya, atau peserta putri yang kemudian juga nanti akan kita tampilkan. Akan ada 2 peserta yang insya Allah nanti akan kita tampilkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Pentas Genki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi dalam Pentas Genki. Oke. Insyaallah terus semangat ya yang sudah tampil atau kemudian yang belum tampil. Kali ini kita akan kemudian juga menampilkan 2 peserta lagi. Kalau tadi putra, kali ini putri ya. Ada 2 peserta kemudian akan tampil. Kita panggil dulu yuk. Peserta ketiga kita ada Nurul Huda, 11 tahun dari Tahfiz Darul Furqan Al-Latif. Nah, kali ini kayaknya Kak Gusti mau ngasih tahu dulu nih untuk seluruh peserta. Tadi sempat dibisikin, katanya mau diberi komentar langsung ya Ustadz ya, untuk kemudian juga diberikan penilaian. Jadi tadi Rikman Saleh dan Fatan Zada Anaki juga sudah mendapatkan penilaian langsung oleh Dewan Juri kita. Tapi harusnya tadi berdiri di situ dulu. Tapi kemudian nggak apa-apa, tadi sudah langsung mendapatkan penilaian langsung dari Ustadz. Tapi untuk seluruh peserta setelah Shadaqallahul Azim, nanti kemudian berdiri dulu sebentar ya, menunggu penilaian dari Ustadz tentunya. Bagaimana kabarnya Nurul Huda? Baik ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Semangat ya? Alhamdulillah. Ustadz silakan dengan pertanyaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayyi syai'in khalaqah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Tsumma sabila yassarah. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Tsumma idza sya'a ansyarah. Kalla lamma yaqdir ma Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Fa'ambatna fiha habba. Wa 'inaban wa qadba. Wa zaitunan wa nakhla. Soal kedua. Inna batasha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid. Fi lauhim mahfuz. Soal terakhir. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Sadaqallahul azim.
Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Itu tadi 3 pertanyaan sudah dilontarkan oleh Ustadz. Silahkan penilaiannya Ustadz. Baik, terima kasih Kak Gusti. Alhamdulillah tadi sudah 3 pertanyaan ya dijawab Ananda Nurul Huda. Alhamdulillah sudah bagus. Cuma di pertanyaan terakhir tadi kayak hilang fokus lah. Dikirakan di mana andaknya nih. Karena proses pertanyaannya itu sendiri bukan semuanya di awal ayat ya Ustadz Iya. ya, tapi menghafal susunan surah Iya, per kadang surah. kadang yang ditanyakan di awal-awal, kadang di tengah, juga kadang di akhir ya. Karena itu dengan tujuan ingin mengetahui kekuatan hafalan. Juga itu jadi apa? Jadi maksudnya jadi pelajaran buat kita. Misalnya kita nih ada kelupaan di sini, nah berarti harus di situ harus kita kuati hafalannya, kita murajaah lagi hafalannya, diulang-ulang, insya Allah. Karena yang misalnya kada ingat itu bisa ingat tambah kuat, malah yang bilanya kita ada kesalahan biasanya itu tambah kuat hafalannya di situ. Jadi bagus dia misalnya ada salah tuh sebenarnya juga bagus, nah cuma kada apa-apa gitu. Nah yang penting semangatnya. Nah, sama yang paling penting di sini mengajinya. Yang penting membaca Al-Qur'annya. Menjuara tuh bonus saja. Nah, yang ianya kita membaca Al-Qur'an. Nah, jadi untuk anak-anak di sini Nurul Huda tetap semangat. Yang lain-lainnya sudah bagus, kalau bacaannya sudah bagus, tinggal nanti hafalannya dikuati. Mungkin juga digali nada-nada atau irama-irama dalam membaca Al-Qur'an. Nah, itu karena insya Allah akan menambah keindahan atau kefasihan bacaan untuk Ananda Nurul Huda seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi penampilan dari Nurul Huda 11 tahun dari Tahfiz Darul Furqan Al-Latif. Silahkan kembali saya. Kita lanjut ke peserta selanjutnya, ada atas nama Putri Holanda 11 tahun dari Madrasah Ibtidaiyah Siti Maryam, Banjarmasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suaranya lebih nyaring lagi ya. Nanti insya Allah akan Ustadz Ya, Bu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lalu ija. itu sering dengar ya Ustadz. Tetap semangat ya. Ya insya Allah sudah siap pastinya nih Ustadz. Biar nggak tegang Ustadz. Silakan Ustadz. Nah, siap ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول أهلكت مالا لبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. Soal yang kedua ya. فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف
فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. Soal terakhir, wadkhuli jannati. وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, Kak Gusti langsung kaget loh. Tadi kan Kak Gusti sempat bilang ya, jawab salamnya agak nyaringan ya Ustadz ya. Tapi ternyata dibuktikan Masya Allah pada saat menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Betul. Silakan penilaiannya Ustadz. Baik, terima kasih Kak Gusti ya. Tadi alhamdulillah Nanda Putri Holanda sudah menjawab 3 pertanyaan lah. Alhamdulillah tadi kalau hafalannya lancar ya. Tidak kendala, langsung bila ditakuni itu langsung menjawab, itu mantap ya. Nah, cuma ada catatan sedikit nanti untuk Holanda, ujung-ujung ayat yang itu matnya mat iwad atau matnya mat iwad atau matnya itu adalah mat tabi'i, itu dipendekin sedikit lah, pendekin dikit tadi khususnya di kalimat wa yanqalibu ila ahlihi masrura, jangan terlalu panjang. Wa yasla sa'ira, ra-nya ujungnya jangan terlalu panjang, ujung-ujungnya itu cukup 2 harakat. Nah tadi wa yasla sa'ira, nah itu kepanjangan, jadi dipendekin. Wa yasla sa'ira, nah, sedikit aja. Nah, tapi kalau hafalannya lancar sudah tinggal dilatih itu aja lah. Nah, mungkin karena Tajwidnya Ustadz ya. mungkin apa ya lah, karena suaranya nih bagus, bagus, tinggal dilatih, apalagi dilatih untuk tajwidnya ya, biar nanti suara yang bagus ditambah tajwid yang bagus, hafalannya mantap, nah itu lebih sempurna. Nah, mudah-mudahan kena untuk Putri Holanda tetap rajin belajar, sering-sering tahsin dengan ustadz ataupun ustazahnya ya nanti di sekolah ya. Nah, insya Allah nanti kalau sering-sering tahsin, hafalannya dikuatkan lagi, insya Allah lebih bagus. Baik, Masya Allah. Terima kasih Putri Holanda. Kita tadi sudah menyaksikan bersama, silahkan kembali ke tempatnya. Masya Allah. Itu tadi ya Ustadz ya, ada 4 peserta yang kemudian sudah tampil, 2 peserta terakhir yakni Putri yang kemudian juga tadi sudah memberikan penampilan terbaiknya. Kayaknya di segmen berikutnya kita mau masih menampilkan 2 peserta terakhir di episode kali ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi dalam program Pentas Genki.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah masih semangat ya. Di segmen kali ini Kak Gusti kayaknya mau menampilkan 2 lagi ya Ustadz ya. Akan ada 2 peserta lagi, 2 peserta putri yang insya Allah nanti kita akan tampilkan sama-sama. Sebelumnya masih semangat ya? Aduh nggak ada suaranya, masih semangat? Oke, Alhamdulillah. Ini terutama bagi yang 2 peserta belum tampil masih agak deg-degan nih. Bagi yang sudah tampil kayak udah agak plongan ya Ustadz ya. Sudah tercampur kesusahan. Sudah agak plong sedikit. Oke, Alhamdulillah. Kita lanjut yuk, panggil peserta selanjutnya. Ada Meisha Rizky Nur Afifah. Usianya 10 tahun dari ST Atibian, Banjarmasin. Silahkan. Assalamualaikum. Nah, hari ini sama siapa? Meisha? Sama Mama. Insya Allah dimudahkan ya. Silahkan Ustadz dengan pertanyaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma'idhin na'imah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma'idhin na'imah. Lisa'niha radiyah. Fiha 'ainun. Fiha sururum maruf. Lisa'niha radiyah. Fiha 'ainun. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Soal yang kedua. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal qana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Soal yang ketiga. Thumma inna alaina hisabahum. Summa inna alaina hisabahum. Bismillahirrahmanirrahim.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Gimana? Udah lebih tenang? Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Ngelain. Baik, terima kasih Kak Wawan ya. Kita dengarkan tadi Ananda Mesha sudah 3 pertanyaan ya dijawab. Siapa rasanya Mesha? Gugup kah? Pasti dong Ustaz ya. Lapar Ustaz ya. Jadi untuk Mesha secara keseluruhannya sudah bagus. Tinggal nanti mungkin hati-hati hafalannya di ayat-ayat yang menurut Mesha itu agak mirip. Jadi kalau ayat-ayat yang mirip itu harus kita ekstra mengulanginya. Misalnya di situ kita tekutan, misalnya tekutan kalau pindah salah, nah itu harus ekstra mengulanginya di sana. Nah, supaya kedepannya itu hafalan kita tuh Enggak kebolak-balik iya, ayatnya kebolak-balik. gitu ya. Lawan langsung ingat, oh ini aku semalam behimat menghafalnya di sini. Ini bisa kayak itu. Ayat mutasyabihat itu bisa seperti itu. Ya tadi kan pijan nanti aliyah tengahnya kefiha sururum. Nah, seperti itu. Al-kafirun juga ya Ustaz ya. Itu bahaya. Yang wala ana abidum abattum wala antum abidun amlakum. Sampai kelar enggak selesai-selesai Atum dinukum walad dolin ya pulang. Balik pulang ke Fatihah. Jadi perlu dipelajari Iya, lebih banyak. Perlu ekstra ya Al-Qur'an itu karena memang hafalan itu diumpamakan seperti hewan yang harus kita ikat. Dengan ikatannya yaitu dengan sering-sering murajaah, sering murajaah hafalan, mengulang hafalan karena seperti itu akan menguatkan ikatan tersebut. Untuk Maisha tetap semangat menghafal, semangat belajar, insyaallah ke depan lebih bagus lagi. Insyaallah. Terima kasih Mesha, silahkan kembali ke tempatnya. Alhamdulillah. Itu tadi peserta kelima kita dalam episode kali ini. Kali ini Kak Gusti mau lanjut langsung. Peserta terakhir kita di episode kali ini ada Zara Alia Nabila. Usianya 12 tahun dari SDIT Nurul Fikri, Banjarmasin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semangat ya. Sudah siap? Insya Allah sudah siap. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal jannatu uzlifat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas. Al jawaril kunnas. Wal layli idza as'as. Was-subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin.
مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. Soal yang kedua. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Soal terakhir. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi Ustaz penampilannya dari Zahra Alia Nabila. Kayaknya juga ditemani oleh sang adik ini ya. Masya Allah. Adiknya benar Bu? Adiknya dari Zahra? Apa? Oh iya, enggak yang adiknya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ditemani sang adik dan jang mama Ustaz. Bagaimana penampilannya tadi? Silakan. Baik, terima kasih Kak Gusti ya. Nah, tadi Ananda Zahra Alia Nabila. Nah, tadi membacakan sudah menjawab 3 soal ya. Ini kayak membacakan loh karena yang inget video-video itu Kak Gusti. Nah, jadi untuk Az-Zahra tadi hafalannya sudah lancar, bagus, sudah habis itu dari menjawab pertanyaan Ustadz tadi ada beberapa irama yang dibawa. Nah, itu sudah bagus. Tinggal nanti huruf zai harus ditegaskan lagi ya makhrajul hurufnya di kalimat qad aflaha man zakkaha za. Nah, jadi dia harus ada desisan keluar di sana. Qad aflaha man zakkaha za. Nah, kalau tadi masih ke huruf zal ya sedikit. Jadi harus dilatih lagi zai. Kalau orang Banjar zai, kalau orang Jawa nyebutnya za. Sama aja, beda nama orangnya sama. Jadi harus dilatih huruf za-nya. Nah, biar biar lebih bagus, biar lebih mantap lagi. Hafalannya sudah keren. Nah, tinggal nanti ya harus dilatih lagi untuk huruf-huruf yang lainnya. Itu aja dari Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ananda. Kedepannya mudah-mudahan lebih bagus lagi. Baik, Masya Allah. Itu tadi penilaian dari Ustaz. Terima kasih Zahra Alia Nabila, 12 tahun dari SDIT Nurul Fikri, Banjarmasin. Silakan kembali ke tempatnya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita sudah menampilkan 6 peserta dan semuanya sudah alhamdulillah memberikan penampilan terbaiknya insya Allah.
yang tentunya nanti kita akan mendengarkan kesimpulan dari Ustadz Rais Mukhlis berkaitan dengan penampilan keseluruhan para peserta. Untuk itu kita akan kembali dalam program Pentas Genki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi dalam Pentas Genki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ustadz, ini kemudian sudah kita tampilkan ada 6 peserta di hari ini, di episode kali ini. Dan tentunya juga para peserta ingin mendapatkan masukan, penilaian, atau kemudian juga pembelajaran ilmu-ilmu yang diperlukan. Karena nantinya dari 50 besar ini sendiri kan akan disaring lagi ya Ustadz ya, menjadi 12 besar. Dan insya Allah itu nanti akan terpilih lagi menuju ke 6 besar hingga masuk ke dalam tahapan grand final. Kalau boleh berikan penilaiannya Ustadz. Baik ya, terima kasih Kak Gusti untuk hari ini ya. Simpulannya hari ini yang alhamdulillah kita lihat bersama anak-anak tampil tadi ya, ada 6 peserta. Nah, itu anak-anak yang luar biasa ya, sudah mereka yang di usia-usia yang muda itu sudah hafalannya ada yang sejuz, ada yang 2 juz, ada yang bahkan kemarin tuh ada yang 6 juz. Mungkin ada yang sudah 10 juz lebih ya juga ya. Nah itu Masya Allah, anak-anak yang seperti ini adalah anak-anak yang jadi kebanggaan kita semua ya, bukan hanya mungkin orang tuanya, bahkan mungkin tetangganya ikut bangga. Karena ya anak-anak seperti ini anak-anak yang luar biasa ya. Karena orang yang menghafal Quran itu adalah anak-anak yang orang-orang pilihan. Makanya hafalannya pun itu adalah murni anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita hafal di rumah, limbah ditakuni orang bisa kada hafal. Nah, itu karena memang hafalan adalah anugerah Allah. Ya, kadang Allah taala memberikan kemudahan, insya Allah bisa kita menjawab. Nah, jadi ya biasa aja misalnya kita tuh pas ditakuni kada dapat, ya faktornya bisa jadi karena kita juga murajaahnya kurang. Tapi kadang-kala ada juga yang murajaahnya kuat, sudah pas di panggung kada ingat. Nah, itu karena memang hafalan tuh murni anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pengalaman Ustadz nih waktu ikut lomba ya untuk hafalan dulu terakhir itu 2010 Ustadz ikut untuk tahfiz 5 juz dan tilawah. Waktu itu juara mewakili Kalsel, waktu itu MTQ nasional di Bengkulu. Nah, jadi di situ kada ingat lagi nih bacaan habis itu tuh apa, tapi ternyata muntungnya berjalan sorangan tuh. Jadi menyambung, timbul ingat. Padahal kada ingat lagi sambungannya tuh apa. Tapi otomatis tuh sambungannya tuh timbul tersambung, karena tersambung otomatis akhirnya ingat endakannya, oh ini di sini. Nah, jadi kadang ada seperti itu. Kadang ada juga yang ingat tapi untungnya kada kau ucap. Nah, jadi macam-macam hafalan tuh. Karena memang itu anugerah daripada Allah, harus disyukuri dan itu harus kita jaga, harus pelihara. Dan insyaallah nantinya hafalan kita lah yang akan memberikan syafaat buat kita, buat orang tua kita. Insyaallah itulah yang kita harapkan dari menghafal Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Kak Gusti atau Ustadz di sini pun juga mengharapkan ya Ustadz ya, siapapun baik yang masuk dalam 50 besar atau peserta yang 100 lebih kemarin, itu baik mereka yang bisa berhasil ke sini atau kemudian juga menjadi juara ataupun tidak, tetap semangat untuk kemudian juga mempelajari Al-Quran, karena itu bisa menjadi sebagai salah satu jalan ya Ustadz ya, untuk kemudian juga insya Allah mendapatkan pemahaman, ilmu yang bermanfaat, dan tentunya juga akan lebih lancar ketika membaca Al-Quran itu sendiri insya Allah. Dan tentunya juga sekali lagi Kak Gusti mau ngasih tahu bahwa setiap harinya nih akan ada 5 atau sampai 6 peserta ya Ustadz ya, yang kemudian juga nanti akan ditampilkan di setiap episodenya, yang tentunya juga nanti akan dilakukan pertanyaan dan kemudian mereka menjawab dengan bel pertama itu, kemudian juga apabila ada kesalahan bel kedua 2 kali maksudnya perpindahan soal, dan bel ketiga itu artinya selesai. Dan itu diharapkan
mungkin untuk seluruh para peserta agar bisa menyimak ya Ustadz Iya. yang mungkin belum tampil nih di episode-episode selanjutnya bisa menjadi acuan agar kemudian juga sudah tahu bagaimana sih kira-kira gambaran panggungnya ya Ustadz ya, bagaimana sih pengambilan gambarnya dan lain sebagainya, karena insya Allah itu akan lebih memudahkan atau meminimalisir lah rasa gugupnya, walaupun gugupnya itu nggak bisa dihilangkan ya Ustadz ya, apalagi langsung lihat Ustadz di sini sama Kak Gusti atau Kak Fatia. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih tentunya kepada pemerintah Kota Banjarmasin, kemudian juga Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Ibnu Sina, dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin yang tentunya sudah menginisiasi terselenggaranya program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa kali ini, tentunya kolaborasi dengan Duta TV. Terima kasih adik-adik, insya Allah semangat ya. Insya Allah semangat, ditunggu saja kabarnya ya Ustadz ya. Nanti ketika semuanya sudah tampil, ke 50 pesertanya akan dihubungi oleh tim Dewan Juri dan juga tim Duta TV untuk kemudian apakah kembali berhasil masuk ke dalam jajaran 12 besar. Tapi paling tidak ini bisa menjadi pengalaman yang luar biasa. Masuk Duta TV, masuk TV, insya Allah ini bisa menjadi bagian yang menjadi kebanggaan tersendiri. Paling tidak ini untuk menjadi awal pembelajaran ya Ustadz ya, bahwa oh ternyata salahnya di bagian ini. Insya Allah itu bisa menjadi acuan untuk bisa semakin semangat belajarnya di bagian-bagian tertentu. Bukan hanya hafalan ayat demi ayat, tapi kemudian juga ternyata susunan surah per surah yang kemudian juga bisa menjadi acuan untuk bisa dihafal. Walaupun tadi Ustadz ya ada yang hafal 6 juz, 5 juz atau 10 juz bahkan, tapi kemudian kita sudah sepakati ya Ustadz ya bahwa di pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa yang tentunya juga dijadikan sebagai bahan penilaian adalah di juz 30. Jadi untuk adik-adik sekalian, memang murojaah itu penting sekali terutama bagi para peserta, tapi kemudian juga jangan lupa dengan juz 30-nya yang menjadi bagian utama untuk proses penilaiannya nanti. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya hari ini. Terima kasih sekali ayah bunda, kakak-kakak yang sudah berhadir. Masya Allah, terima kasih untuk seluruh para pemirsa di rumah, ayah bunda, ustadz, ustadzah, adik-adik sekalian yang sudah menyaksikan program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa. Kita kembali lagi insya Allah nanti di besok hari di jam yang sama hanya di Duta TV, terpercaya dan menginspirasi. Kita kembali lagi nanti di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentas Genki.